Ya betapapun saya mengkritik keras Pak Gibran sebagai wakil presiden, bukan sebagai manusia. Saya tuh menganggap bahwa Pak Gibran itu adalah orang yang menjadi tumbal bagi kekuasaan. Korban. Beliau berkali-kali dulu itu ngomong saya tuh tidak berminat urusan politik. Iya. Saya tuh gak mau. Pengen jadi pengusaha aja gitu ya. Orang dia ngomong aja, komunikasi publiknya buruk sekali kan. Itu pada bagian itu saja, itu sudah harus kita garis bawahi. Tapi pada akhirnya apa? Pikirannya gini. Pak Prabowo pengen berkuasa, tapi suaranya kurang terus. Satu-satunya cara adalah mengambil suara Pak Jokowi yang jumlahnya besar itu, dimasukkan ke dalam suaranya. Lewat siapa? Anaknya. Pak Gibran. Pak Jokowi, waduh, saya sudah tidak lagi berkuasa, tapi saya harus mengamankan beberapa hasil kekuasaan saya di masa lampau agar tidak diutak-atik. Bagaimana caranya? Menitipkan Gibran pada penguasa berikutnya. Jadi Pak Gibran itu ada di tengah-tengah menjadi tumbal politik untuk rekonsiliasi. Pak Prabowo agar bisa berkuasa, Pak Jokowi agar bisa hidup aman damai tanpa digugat, tanpa diganggu-gugat hasil karya di masa lampaunya. Ya makanya Pak Gibran ditempatkan di situ. Sekarang bayangkan, ada orang yang tidak mau berpolitik. Tapi papa saya memaksa saya begini, paman saya memaksa saya begini. Akhirnya apa? Dibully, dirujak habis-habisan oleh netizen. Dia ngomong kayak gimana pun selalu dianggap salah. Dia di-impeach, dia jenderal-jenderal datang ke dia untuk meminta untuk dia berhenti dan sebagainya. Padahal saya juga nggak mau ada di sini. Saya melihat dengan kacamata yang seperti itu. Saya melihatnya begitu. Jadi Pak Gibran adalah orang yang cerdas di bidang yang lain selain politik. Setuju. Di bidang yang selain politik. Nah, tapi dia menyemplung dunia politik karena ada lobby-lobby politik yang tidak kita ketahui di belakangnya. Jadi kalau beliau dihujat, saya salah satu orang yang mengkritik beliau. Tetapi kalau sampai diimpeach, dihujat dan sebagainya, itu saya agak merasa bersimpati padanya. Merasa bersimpati ya. Termasuk misalkan tudingan Fufu Fafa. Ya kan tudingan Fufu Fafa kalaupun benar gitu ya. Itu adalah aktivitas dia karena bapaknya dihujat terus. Betul. Sama pendukungnya Pak Prabowo. Kalau benar itu Gibran. Dan di waktu itu. Dan pada waktu itu. Ya sekarang yang dulu suka menghujat Jokowi dan yang menghujat Pak Prabowo, dua-duanya sekarang menghujat Gibran dan menuntut mereka supaya Fufu Fafa diusut. Termasuk FPI tiba-tiba datang untuk menuntut Fufu Fafa. Apa kepentingan FPI di situ? Kan kepentingan FPI adalah ya pada waktu itu gitu ya. Misalkan oposisi terhadap Pak Jokowi. Lah kalau misalkan Gibran sebagai Fufu Fafa itu pro terhadap Jokowi lalu menghujat Pak Prabowo, ya wajar kan? Kok malah dituntut gitu. Ya, jadi pihak oposisi dan pihak koalisi menggantungkan semuanya kepada Pak Gibran. Dari statement Guru Gembul itu benar katanya Rocky Gerung bahwa Jokowi itu melanggar undang-undang perlindungan anak. Iya, saya setuju dalam hal itu. Kasian banget dalam hal ini. Tapi kalau kritik Pak Guru tentang apa yang dilakukan Pak Jokowi sekarang, harusnya kan dia udah purna tugas nih. Habis jadi presiden selama 10 tahun. Terus justru sekarang dia masuk lagi, terjun lagi ke PSI misalnya. Kayaknya mungkin dia merasa, oh saya tuh masih dapat amanah yang besar. Atau gimana tuh? Bukan dapat amanah. Ada beban. Ketakutan. Iya. Ketakutan, takut perbuatan di masa lalunya diungkit lagi. Contoh sederhana, contoh kecilnya ginilah. Ketika Pak Jokowi berantem sama WTO dan Uni Eropa gara-gara nikel, awal mulanya itu adalah Pak Jokowi mengatakan kita tidak boleh jual biji nikel mentah-mentah. Kita harus olah dulu agar nilai jualnya menjadi lebih tinggi, agar nilai ekonominya jauh lebih besar. Begitu kan? Kontribusi terhadap bangsa dan negara. Nah, ketika ada sebuah kaum yang kontroversi bahwa Indonesia Raya itu diciptakan oleh Habib ini, bendera merah putih diciptakan Habib ini, baru rame. Benar nggak? Coba, ini Indonesia Pak. Aku lebih tertarik ini tadi menyikapi, karena kan yang gue baca udah mau finalisasi cepat itu kan, segampang itu ke proses. Yang tadi ceritain oleh Pak Laguna. Proses penulisan ulang sejarah ya, yang dimana dulu juga waktu kan dirjennya kan Hilmar Farid itu juga menjadi kritikan tuh Hilmar Farid bagaimana membuat buku itu sejarah Indonesia ya kan, itu juga menjadi kritikan itu. Dia tiba-tiba ingin menghapuskan sejarah kayak tadi ada
TGF ini pencari fakta-fakta di lapangan ya. Maaf kata Pak, saya dulu tim pencari fakta Pak dari PBHI Pak, korban 98 Pak. Tapi ya kok dihilangin gitu. Nah, itu tadi yang Gitu. jadi spekulasi liar di tengah masyarakat tafsir tentang sejarah. Itu yang penting itu. Bisa lang bukan mati ditembak nanti jadinya. Jatuh dari lantai 2 gitu. Bukan ke tembak. Jadi dia lagi makan, kesandung, keserempet gitu Pak. Kena peluru nyasar gitu Pak. Kan lagi makan nasinya Pak. Makanya kita akan percaya bahwa penulisan sejarah bangsa Indonesia merdeka itu hanya dengan bambu runcing, Pak. Kenapa? Itu yang dijejelin pemerintah sampai hari ini, bahwa bangsa Indonesia merdeka atas dasar senjata bambu runcing tok, Pak. Apakah cukup? Sampai pembodohan dijajah 350 tahun Pak. Aslinya nggak 350 tahun di Indonesia ya. Nah, Cuman berapa suku yang dijajah. Nggak sampai. 3,5 Indonesia apa tuh, Pak? Nggak, bukan Indonesia Pak seluruhnya. Sumatera Utara masih berlawan Pak. Aceh masih berlawan. Cuma 3,5 tahun. Coba. Jadi nggak seluruh Indonesia 350 tahun. Percaya dengan bambu runcing, Pak? Enggak. Sekarang kalau Gimana kalau ngelawan sama tembakan bambu runcing sama aja bambu Belanda runcing? kalah bahaya. Prof Laguna, secara logika Belanda pakai senapan nih, kita pakai bambu runcing, gimana nih ngelawannya? Makanya jangan Caranya pakai apa? Anda boleh Ini Bambu anak runcingnya kecil ada. ngapain? Anak kecil ikut-ikutan komal ini anak kecil. Anak kecil pengen tahu sejarah. Anak kecil udah main Kenapa? gundu sana. Masalah anak kecil tahu sejarah. Nah, masalah anak kecil-kecil ngikut-ngikut orang tua. Udah, Salah. udah. Karena nanti kalau nggak nyampe nanti salah Ah, persepsi. di bawah salah umur tangkap. ini. Jadi kalau Iya di bawah umur ini. di film ini Walaupun anak kecil, presidenku Tan Malaka. Gimana Kalau kalau di aku bilang film- kayak gitu? kalau di film Bukan gitu jawabannya. Walaupun anak kecil tapi besar gitu Bisa, kan. bisa bikin anak kecil. Makanya coba berani enggak? Anda boleh punya metode kuanti dan kualitatif tentang hal ini. Sepakat, Prof. Gitu. Betul. Lanjut, Prof. Lanjut, Prof Laguna. Aku senang kalau Prof lagi ngomong ini. Ilmuku nambah. Ya kalau seneng di mute aja, jangan ikut ngomong anak kecil. Jadi Ya, presidenku Tan Malaka gimana? Prof, kalau aku bilang gitu gimana, Prof? Presidenku Tan Malaka, Ya Prof. kamu urusan sama Prabowo sekarang. Kesono orangnya kesono. nih Balaguna. Kadang itu nanti kan berkontradiksi dengan literatur buku dari Belanda, dari buku yang sudah diterbitkan oleh ini ya, dari saksi-saksi sejarah. Karena sejarah itu kan berdasarkan dari pernyataan-pernyataan saksi sejarah ya, ada bukti dokumentasi segala hal ini gitu kan, ada bukti-bukti lah. Itu tiba-tiba ini dihapus, terus nggak ngerti Pak, itu fatal banget Pak. Itu apakah ingin menghilangkan jejak atau apa ya, Kang? Ribet itu. apa ya Pak ya? Kalau motifnya saya sampai hari ini tentang apa ya? Itu kan seolah-olah mendoktrin secara ini apa ya? Ya memang terselubung di situ, Pak. Contoh gini aja lah gampang. Kenapa kita dulu selalu kalau tiap 30 September itu kita dipertontonkan untuk film G30S, Pak. Ini kan propaganda yang segera dibangun, Pak. Bahwa kalau kita mau kembali ke peristiwa pemilu 1950, Pak, Partai Komunis itu berperan betul tentang undang-undang pokok agraria, Pak. Tapi kan stigma negatif, saya bukan pro anti komunis, tidak. Tapi stigma itu sehingga ketika orang berbicara tentang komunis, repot Pak. Pokok-pokok agraria coba, penggaliannya, pengkajiannya itu debat di legislator sana itu tahun 50 itu clear Pak. Undang-undang pokok agraria lahir atas dasar inisiatif ideologi yang dibawa PKI Pak. Undang-undang pokok agraria nomor 5 tahun 60 itu clear Pak. Perdebatannya keren Pak. Tapi akhirnya stigma negatif bahwa PKI itu bla bla dan seterusnya nyampe ke anak sekarang. Nah, sekarang ketika kontra dengan pemerintah, pendukung pemerintah,
dibilang kita PKI, sakit hati dan seterusnya. Yang mereka sendiri tidak tahu betul apa sih paham komunis. Jadi kalau saya nyikat gini Pak, dengan kejadian Undang-Undang Pokok Agraria pasca Bung Karno tumbang, saya waktu itu sempat mengikuti agraria ya. Dibikinlah struktur Pak, orang-orang mereka semua. BPN dibentuk, pemutihan berkas-berkas, sertifikatannya dirubah gitu loh semuanya. Ya. Apakah ini sama seperti itu Pak dengan menaruh orang tadi ingin merubah berkas-berkas itu lagi Pak gitu? Itu yang gue jadi bingung gitu Pak. Metodenya sama kayak orang. Makanya coba Pak, apa ya? Komunis itu jangan berpikiran negatif dulu Pak. Ada sesuatu yang memang atau kita contoh bapaknya komunis adalah Cina yang sampai sehari ini ada. Bagaimana pemahaman Cina terhadap rakyatnya Pak, sosialisme? Kedudukannya sama nggak? Kita punya konstitusi sudah, Pak. kalau saya sudah ketemu Pak dengan tokoh-tokohnya Pak Subandrio, Ibu Sulami, Mbak Heru, saya udah cerita Pak. Kebetulan nyokapnya TNI, tahu Pak historisnya. Sampai dulu awal mulanya menasionalisasi perusahaan asing ya menjadi perusahaan negara itu. Tahu. Saya kalau itu clear Pak, kalau bicara itu clear. Itu sampai pembukaan berkas dulu dokumen Gilbreth. Ada permainan CIA dengan kedutaan-kedutaan Indonesia gitu. Yang coba untuk menggulingkan. Saya punya itu. Sampai saya buat ini Pak. Teman-teman itu menggali, buat film Pak. Dengan Nextland, dengan menggali kuburan-kuburannya di Klaten, Jogja. Itu ada filmnya Pak. Itu rekayasa Pak. Aslinya kayak misalnya Udin itu orang kiai, musuh siapa Pak? Anak siapa itu musuh? Kiai Pak. Saya bilang itu pendirinya kan di Solo Pak, Pak Laguna. Ya, paham. Kebumas dan lain-lain ya. Kan kumpul ketemu semua Pak. Ya. Bang Batiar, Tan Malaka juga bapaknya ini kiai. Semua itu background gini, berangkat itu Iya kan? dulu namanya Sedogar Kan Batik kiai loh semua. bapaknya. Syariat Islam. Nah, itu ada faksinya kenapa ini berguming? Faksi Masumi, Pak. Ya, paham. Mas Umi sekarang kan Masumi. walaupun ada ya Mas Umi itu pentolannya Ya, di PKP, PP. tapi iya, kalau yang ngerti itu paham Masumi ini Syarikat Islam Merah, Syarikat Hijau ini udah kalau itu ngerti, Pak. Tetapi kan kalau sejarah ini kan saya pelajarin sama metodenya penghilangan berkas-berkas kayak contoh dengan namanya nama Robang kayak jalan tiba-tiba ada, waduh, seharusnya dilempar dulu dong. Tiba-tiba secepat kilat DPR buat itu loh. Tung. Dasarnya apa? Kenapa itu dikotak-atik? Sejarah ciptakan yang menang. Sejarah ciptakan yang menang. Kenapa itu yang penting Pak Laguna dikotak-atik? Kenapa nggak lain? Ya nggak usah dijawab, sama paham. Kita sama-sama tahu ya Pak, Prof gini ya. Maksudnya Tapi Prof, aku mau tanya Prof, kalau Kuba komunis nggak sih Kuba? Kuba sama. Sebetulnya Kuba komunis kan? Pemahaman- Zamannya Fidel. pemahaman- Sorry. Pak, Pemahamannya komunis kan? tokoh-tokoh Komunis itu kan kan? Kuba, Iya. Fidel Castro. Iya, Castro, Guevara. Che Guevara. Iya. Ini kan tokoh-tokoh pergerakan yang mana memang itu tadi mengedepankan kepentingan sosial itu di atas segala-galanya. Apa sih tujuannya itu tadi? Menciptakan terciptanya keadilan sosial dan ekonomi bagi masyarakat, terutama petani, masyarakat adat dan seterusnya. Itu sederhananya gini Pak, ketinggian Pak. ya. Kalau bahasa sederhananya Takutnya teman nggak paham ya. penguasaan alat-alat produksi dikuasai oleh negara. Alat produksi apa? Sumber daya alam. Alat produksi ya. Dikuasai negara, dikelola oleh negara, itu pasal 33 artinya. Bang Ya. Batiar, ada yang lebih menyimpulkan lagi. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itu kalau konstitusi sekarang Cocok itu bumi, nggak? air, Cocok nggak Prof Laguna? Cocok nggak Pasal itu? 33 lah sederhananya, pasal 33. ya. Implementasinya koperasi, implementasi semua koperasi. Emang itu semua sumber mengadopsi daya dari alam. mana coba? Bumi, air, Oh, iya. beserta isinya dikuasai Iya. negara dan digunakan Negara. hajat hidup orang banyak. Sosialis Pertanyaan sekarang. komunisme. Dari situ. Sosialis komunisme. Coba kembali lagi ke pertanyaan, apakah benar konstitusi itu tidak dijalankan belum? Sedangkan Nggak pembangunan jalan. dari pusat ke daerah itu udah nggak. Nggak jalan. Emang 40 kemarin nggak terindikasi tentang hal itu?
Ajang. Giliran buku Prof Lagu, giliran buku kiri diberangus ya. Giliran ada buku kiri nongol diberangus. Mainkaf udah nggak boleh diperjualbelikan. Buku Marxisme udah mulai diambil-ambilin. Padahal bagus loh buat pembelajaran itu buku-buku itu. Ya bisa sebagai saya ngambil sampel kasus ya. Selamat yang di luar negeri ya. sore Bang Sore. Jadi kalau di luar negeri gini Mas Laguna, di luar negeri kan setiap 30 tahun atau 20 tahun tuh berkas negara dibuka Pak Laguna. Jadi pembuktian, jadi ada pembuktian sejarah